Industri adalah sebuah upaya manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang besar. Cakupan industri, terutama di bidang biologi itu pun banyak sekali seperti bidang pertanian, perikanan, kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan industri sendiri dilakukan menggunakan subjek atau bahan dasar tertentu. Pada bidang biologi biasanya menggunakan mikroorganisme sebagai agen industri. Akan tetapi, mikroorganisme yang digunakan harus berdampak baik kepada manusia, aman diperbanyak, ataupun jika berdampak buruk, dapat diteliti sebagai tindakan preventif biohazard. Dalam sebuah penelitian, terutama kajian praktikum, kita tentu perlu melakukan perbanyakan subjek untuk mendapat sampel yang banyak dan menjauhi kata error. Pada dunia mikrobiologi, terlepas prosedur kerja yang ketat, akurat, dan presisi, kita perlu menyediakan suatu substrat untuk menyediakan tempat berkembang suatu mikroorganisme. Media kultur mikroba ada banyak sekali jenisnya. Ada yang alami, semi-sintetis, maupun sintetis, ada yang padat, semi-liquid maupun liquid, dan itu pun digunakan tergantung terhadap jenis mikroba yang ingin diperbanyak ataupun tujuan praktikum dan sebuah penelitian. Media agar padat adalah salah satu media yang menggunakan gelatin dengan takaran yang cukup membuat wujud substrat yang padat dan disediakan sumber nutrisi seperti amilum dan glukosa pada pembuatannya. Nah, media agar alami itu adalah media yang bahannya itu didapat dan diperoleh secara alami dan organik, tetapi komposisinya tidak dapat diketahui secara spesifik. Salah satunya itu adalah potato dextrose agar. Nah, pada kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan potato dextrose agar, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana kita menyimpan PDA jika digunakan pada masa yang akan datang. Yuk kita simak prosedur kerjanya. Pertama yang dilakukan sebelum memulai praktikum yaitu mensterilisasikan diri, menggunakan jas lab, dan menggunakan masker. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi pada media dan sebagai pelindung diri. Setelah itu, penyiapan alat dan bahan termasuk proses pencucian alat harus dilakukan dengan penggunaan jas lab. Setelah itu, 250 gram kentang dikupas, lalu dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, kentang dipotong dadu dengan ukuran 8 cm kubik yang bertujuan untuk memperbesar luas permukaan sehingga mampu untuk mengeluarkan saripati dengan efektif. Tidak terlalu kecil agar tidak melebur dengan air atau merusak saripati. Kentang kemudian direbus pada Aquades 500 ml dengan panci dan kompor hingga saripati kentang keluar. Aquades beserta saripati dan kentang yang tersisa dimasukkan ke gelas beker dengan menggunakan saringan. Jika volume belum mencapai 1 liter, kentang pada saringan tetap diletakkan dan dituang Aquades sambil dilumatkan secara perlahan menggunakan sendok bersih. Proses ekstraksi saripati kemudian dicampurkan dengan dextrose sebanyak 20 gram dan agar swallow plain sebanyak 20 gram. Kemudian diaduk di atas hot plate dengan stirring rod hingga cukup homogen. PDA alami yang sudah homogen dipisahkan pada Erlenmeyer 500 ml sebanyak 2 kali. Kemudian, Erlenmeyer ditutup dengan kapas, dilapisi aluminium foil, dan diikat dengan bantuan plastik wrap serta karet gelang. PDA kemudian disterilisasi menggunakan autoclave, ditahan selama 15 menit ketika mencapai suhu 121 derajat Celcius. PDA yang sudah disterilkan
dapat dituang pada cawan Petri yang steril, ataupun jika ingin digunakan pada masa mendatang, dapat disimpan pada kulkas. Nah, bagaimana nih guys? Tadi kan sudah dijelaskan prosedur kerja, cara pembuatan potato dextrose agar yang baik dan benar. Apakah teman-teman ingin membuat secara mandiri? Dan jika iya, ingat tetap lakukan prosedur dengan benar. Dan demikianlah cara pembuatan PDA dari kelompok 1. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.